hadir di sini. Perkenalkan, saya Rika Ertona sebagai legal konsultan PT Hikmat Fashion. Pada hari ini kita ada sidang keterangan saksi di PN Jakarta Timur, dan pada hari ini kebetulan direktur utama kami, Ustaz Hikmat, hadir dalam persidangan ini sebagai saksi bersama Elvina sebagai saksi pelapor juga, dan Elvina ini merupakan juga saksi sebagai korban yang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa Walid Alfian. Selamat sore. Sebetulnya ini kita di PT Hikmat Fashion punya orang asing sekitar 7-8 orang, dan salah satunya di pejabat yang sebagai direktur produksi. Dia pernah dia bikin pelanggaran pidana pemalsuan dokumen perusahaan kami, dan dia untuk pindah sponsor dan ada pendirian konvensi sendiri, dan dia sempat ada hubungin semua reseller, distributor, dan dia membawa nama PT Hikmat Fashion tanpa izin, tanpa pengetahuan, dan dia sudah ada hubungin karyawan yang penting di PT Hikmat Fashion untuk ikut bekerja di tempat dia. Jadi kita sebetulnya selama dia saat kita tahu ada pemalsuan tersebut, kita langsung ke kantor imigrasi, karena sebetulnya hubungan orang asing sama perusahaan, kalau kita mau putus kontrak atau mau selesai pindah sponsor, kita ada cuman satu jalur aja, itu kita harus proses EPO, dan dia harus pulang ke negara asal, karena ini memang seperti peraturan yang jelas, prosedur sesuai prosedur keimigrasian, karena orang asing cuma satu jalur aja. Kalau dia memang selesai dan dia tidak mau kerja lagi, kita harus memang punya kewajiban, karena kita yang bawa dari luar negeri. Jadi kita bawa dari luar negeri, kalau dia selesai harus pulang ke negara asal, kita yang beli tiket pesawatnya. Dan kalau dia masih mau bekerja di Indonesia, mungkin dia nanti masuk atas sponsor baru. Tapi yang terjadi dia tidak melalui jalur sesuai prosedur yang berjalan di Indonesia. Jadi dia langsung palsu dokumen untuk persyaratan untuk pengurusan EPO, dan dia sudah pindah secara tidak sah. Terima kasih. Sejak kapan Mister tahu kalau ini pemalsuan dokumen terjadi? Sebetulnya kita tidak tahu, karena sebetulnya orang tersebut, saudara Malik, dia sangat kepercayaan kami, dan cuman di salah satu meeting internal meeting perusahaan, kita lagi bahas kondisi pekerjaan dia dan yang lain, dan dia langsung secara spontan dia mengatakan dia sudah memiliki kitas baru dan sudah pindah sponsor. Saat itu kita langsung tanya, kamu dapat dari mana dokumen tersebut? Siapa yang mengeluarkan dokumen tersebut untuk kamu proses pindah sponsor? Jadi langsung katanya sudah terima dari Elvina sebagai selaku HRD Hikmat Fashion. Ya, ketika kita langsung kembali ke Mbak Elvina, kita tanya, pastikan memang tidak kasih. Elvina sudah ada penjelasan juga kepada saya bahwa dia tidak pernah buat ketiga dokumen tersebut untuk proses untuk pindah sponsor. Sebetulnya untuk orang asing selalu berdasar tiga macam dokumen. Ada permohonan EPO, ada jaminan dan surat pernyataan dan jaminan. Ketiga ada surat kuasa. Surat kuasa Presiden Direktur kepada HRD untuk proses pindah sponsor. Tadi kan Anda juga menyebut bahwa yang bersangkutan terdakwa itu si Malik akan dimutasi ke Cianjur. Nah, dia membuat dokumen atau inisiasi dokumen diduga palsu tadi. Apakah dia statusnya itu sudah dikeluarkan atau masih pegawai? Apakah gaji tersebut sudah masih berjalan? Pegawai, masih karyawan kita, dan kita sangat bersikeras dia masih karyawan, karena kita sebetulnya
kita tidak ada sudah ada kita sudah baru terbit, sudah baru jalan. Jadi bagaimana? Pasti ada tujuannya. Kenapa dia setuju untuk perpanjang kita untuk 1 tahun kalau memang kita tidak mau dia lanjut? Saya lapor sebetulnya karena kita menjadi pelajaran untuk orang asing yang lain, dan harapan kita tidak terjadi lagi. Karena sebetulnya ini untuk orang asing semua sekarang melihat hasil keputusan majelis hakim nanti. Kalau memang dia lulus atau apa dia lepas, ya mereka akan mungkin bisa bikin ulang lagi. Jadi sebetulnya harapan kita tidak terjadi lagi, dan biar mereka menghormat peraturan yang berlaku di Indonesia dan tidak menjadi pelajaran, dan mereka harus menghormat peraturan yang berlaku di Indonesia dan melalui jalur prosedur keimigrasian kalau soal terkait sama orang asing. Saya Alvina Agnestia Cahyani selaku HRD PT Hikmat Fashion, yang dimana untuk dugaan ini tanda tangan saya yang dipalsukan. Ya. Mbak yang jadi yang lapor ya? Iya, saya yang melaporkan. Tapi atas nama PT Hikmat Fashion, karena dengan dugaan pemalsuan dokumen dan juga kop surat, stempel dan juga tanda tangan saya. Waktu tahu dipalsukan Mbak sempat hubungin terdakwa nggak? Saya tidak sempat hubungi terdakwa, tapi saya langsung ke imigrasi untuk melakukan pengecekan dokumen tersebut. Gitu. Tapi sudah dengan izin dari perusahaan ya? Sudah dengan izin dari perusahaan, sudah dapat surat kuasa dari Mr. Hikmat tersebut. Oke, sejak kapan Mbak tahunya kalau itu palsu? Saya tahu itu palsu sejak Dr. Omar dan Mr. Hikmat menelpon saya. Ternyata mereka ada pertemuan di Ion JGC gitu. Si terdakwa langsung spontan bicara surat permohonan Apple bisa diberikan dari saya. Sebenarnya tidak, saya pun juga tidak pernah untuk memberikan dokumen tersebut. Nah, kembali lagi yang tadi yang di JGC. Tadi pertanyaan kita ke Mister itu kan katanya tidak ada pembahasan apa-apa, itu hanya internal. Tapi tahu dari mana kalau dokumen palsu? Spontan Mr. Malik bicara kepada Mr. Hikmat, di situ dugaannya gitu. Karena memang itu internal perusahaan, tidak di parkiran. Mr. Malik pun dia bilang alhamdulillah saya sudah mendapatkan surat permohonan Apple seperti itu. Dan bilangnya dari saya, dan saya pun tidak sama sekali memberikan tanda tangan tersebut dan membuatkan surat permohonan, tidak. Jadi berkas-berkas sama tanda tangan Tidak. Mbak, tadi kan sempat ada kejadian nih, Mbak dibilang keterangan palsu. Mbak tanggapannya, ada tanggapan nggak Mbak? Gimana? Tadi kan sempat Mbak ini dituduh memberikan keterangan palsu. Ada Iya. tanggapan nggak Mbak? tanggapan. Apa tanggapan Mbak nih? Biarin aja lah ya mereka mau ngomong apa. Toh juga aslinya memang tanda tangan saya dipalsukan, kop surat dan stempel juga dipalsukan. Ya bisa dilihat sendiri kan gimana perlakuan anaknya. Dia mengatakan saya, mengejek saya barusan. Bagaimana WNI diejek oleh WNA, itu tidak baik. Sedangkan dia di negara kita gitu kan. Harapan Mbak apa nih untuk kasus ini? Ya semoga dilancarkan biar tahu siapa memang yang bersalah gitu kan. Siap, oke deh. Sekian. Sidang hari ini alhamdulillah cukup melelahkan dan menyenangkan. Setidaknya kita optimis walaupun kadang terlihat seperti dipaksakan ya, karena langsung saksinya banyak gitu, sehingga akhirnya kami kewalahan juga secara fisik. Banyak yang kita tanyakan, tapi salah satunya yang paling penting adalah ketika pada waktu jaksa mengajukan alat bukti, menunjukkan alat buktinya itu adalah 3 dokumen, surat keterangan permohonan, surat kuasa, dan satu lagi surat pernyataan jaminan, itu diperlihatkan. Nah, saksi HRD ini kita bingung juga ya, kok jawabannya dia bilang tadi katanya dia bawa itu dokumen yang diperlihatkan jaksa, tapi jaksa itu memperlihatkan dokumen pembanding, dan dia nyatakan itu dokumen yang dibawa untuk membuat laporan di Polda gitu.
bukan dokumen palsunya gitu. Ini menjadi pertanyaan juga ambigu buat kami gitu. Yang benar yang mana nih? Gitu. Itu aja kalau yang dari ART yang paling penting gitu. Karena memang terdakwa juga kesulitan dalam hal bicara, tapi intinya dia juga mempertanyakan dokumen yang mana nih yang dibawa untuk menjadi bukti awal laporan gitu. Berarti lanjutnya agendanya apa? Agendanya saksi adicharge, saksi yang meringankan dari kami dari terdakwa. Rencana berapa bang? Saksi yang dari 4 atau 5 orang. Dengan nanti ada agenda kami juga minta ahli pidana. Oke, siap. Oke, siap bang. Ya bang.